Oke, kita mulai Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Ria Setiawati, tim manajemen dan rekan-rekan, serta Pak Iksan Triyono sebagai pengawas SMK 4 Tanah Grogol, yang pada hari ini kita akan tatap muka secara online kepada Bu Ria Setiawati sebagai pendamping SMKPK yang baru pertama kali ini kita ketemu bertatap. Semoga pada hari ini bisa memberikan masukan-masukan untuk kemajuan SMKPK. Bapak Ibu terhormat, untuk SMK 4 Tanah Grogol itu dalam rangka sekolah PK mendapatkan bantuan 3 kelompok. Pertama, penguatan pembelajaran itu senilai 200 juta. Pembangunan ruang praktek siswa untuk tata boga itu 1,288 juta. Yang ketiga adalah pengadaan peralatan kurang lebih 900 juta. Bapak Ibu terhormat, ada beberapa bentuk kegiatan yang akan kami laksanakan dalam rangka sekolah PK ini. Pertama adalah sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMKPK. Yang kedua, implementasi link dan image. Yang ketiga, pengembangan karakter dan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan bidang dan budaya kerja. Yang keempat, pengembangan platform teknologi. Yang kelima, penelusuran tamatan. Dan keenam adalah program anti perundungan. Mungkin hari ini sambil diskusi kami perlu masukan dari Bu Ria Setiawati dan Pak Iksan sebagai pengawas SMK 4. Dan saya pernah dulu, hari ini kita sudah kedatangan Pak Yusuf sebagai Ketua Pelaksana SMKPK dan Bu Setia Wayoningsi sebagai Ketua Program Pembelajaran, dan ketiga Bu Asih sebagai Tajur Tata Boga. Mungkin sebagai masukan, kami perlu Bu Ria Setiawati, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kasbul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Bapak Ibu, salam kenal. Salam kenal, saya Ria Setiawati. Saya di sini sebagai tim pendamping SMKPK dari Politeknik Negeri Balikpapan. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kami dari tim itu ingin bergabung, tapi kebetulan jadwalnya itu kebetulan tadi sebenarnya Pak Henry juga mau gabung, tapi karena ada keperluan keluarga jadi tidak bisa ikut bergabung untuk hari ini. Itu sampaikan salam saya, salam teman-teman saya untuk Bapak Ibu dari SMK 4 dan pengawas. Nah, sebenarnya pada koordinasi di awal ini mungkin dari kami sebenarnya tidak terlalu banyak yang ingin disampaikan terlebih dahulu, karena kami dari perwakilan saya dari tim itu ini langsung kita ke diskusi aja ya Pak ya. Jadi dari kami ingin mengetahui dulu action plan-nya itu seperti apa di SMK 4 ini. Jadi nanti setelah kami tahu action plan-nya itu, kita baru bisa memberikan beberapa masukan dari kami. Pada intinya dari kami tidak akan membawa program apapun yang baru dari kami, tapi kita memang hanya full untuk mendampingi, mengikuti program apa saja yang sudah dibuat di SMK 4. Seperti itu. Pada intinya seperti itu. Jadi kita mengikuti saja, seperti tadi sudah Pak Kepala Sekolah sampaikan ada 3 program. Nah, kita akan mengikuti seperti apa program yang sudah direncanakan. Nah, itu pada intinya seperti itu. Kemudian kegiatan pendampingan kita yang sudah direncanakan, nanti ada kegiatan melalui luring maupun daring dalam setiap bulannya.
Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin saya di sini hanya ingin tahu dulu seperti apa program yang sudah direncanakan dibuat dari SMK 4 ini. Misalkan eksemplernya sampai di, ini kan tinggal berapa bulan lagi ya sebenarnya ya. Harusnya kan ada 6 bulan, tapi ini tinggal, saya rasa tinggal sebentar lagi. Jadi mungkin bisa disampaikan aja untuk program-programnya terlebih dahulu, sehingga nanti saya dapat mendiskusikan dengan tim kami dari Poltek seperti apa yang perlu kita berikan ke SMK. Itu saja Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, maafkan saya Pak Yusuf ya, karena kemarin kami tidak jelas. Sebentar Bu, saya tak pakai HP aja. Sebentar Bu ya, nggak jelas ya. Jadi Bu ya, jelas Pak. Kami iya. M. Yusuf dari SMK 4. Jadi kami Bu bersama-sama dengan teman-teman, saya sebagai ketua untuk SMK PK SMK 4 Tanah Grogol, kami mendampingi kepala sekolah kami untuk mencapai keberhasilan dari SMK PK ini. Jadi Bapak Ibu, pendampingan ini tidak hanya dari perguruan tinggi, kami juga dari pendampingan dari SMK yang unggul yang ada di Jawa, yaitu dari SMK 4 Solo, Surakarta, ya Bu ya. Jadi kami juga menjalankan program-program yang kami diberikan dari Ibu Wening dari SMK 4 Surakarta. Jadi ini Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu, untuk mensukseskan SMK PK itu, kami program pertama ini adalah Bapak Ibu untuk mencerdaskan dulu, memberikan dasar dulu ke guru-guru kami Bu. Jadi memahamkan dulu apa SMK PK itu dan bagaimana struktur kurikulumnya dan seterusnya. Jadi dalam saat ini Bu, program yang pertama adalah kita melakukan IHT yang merupakan kewajiban daripada teman-teman di komite pembelajaran SMK 4 Tanah Grogol. Kemudian ya Bapak Ibu, untuk program yang lain, misalkan program pembangunan dan lain-lain, itu masih dalam rangka, masih dalam tingkat konsultasi. Saat ini SMK 4 pada level 4 Bu. Pada level 4. Level 4, jadi kami Bu nanti akan kami sampaikan ke Ibu semua program-programnya setelah kami bintekkan nanti Bu. Jadi terus kami ini berlanjut Bu, bintek terus. Kemudian pembelajaran Bapak Ibu ya, ini adalah masih dalam bukan hard skill, masih soft skill. Oleh karena itu Bu ya, kemarin kami telepon Ibu, tapi Ibu belum berkenan ngangkat telepon saya. Dan semoga nanti Ibu kalau kami telepon atas nama Bapak M. Yusuf, kami mohon Ibu angkat. Karena kami begini Bu, ada program soft skill, kami itu harus menyapa siswa kami di kelas 1 pada awal ini Bu. Pada minggu-minggu kemarin sampai saat ini gurunya masih IHT Bu ya. Jadi nanti memang agak terlambat Bapak Ibu ya, tapi kami masih diperbolehkan lakukan ini. Jadi menyapa siswa kami, salah satu adalah melakukan webinar yang dari ahli-ahli sesuai dengan bidangnya. Mungkin kalau dari Poltek ada dari bidang tata boga, itu nanti Bu Asih akan menghubungi Ibu, mungkin Ibu menjadi narasumber dari webinar tersebut. Jadi masing-masing, jadi begini Bu ya, SMK PK kita ini yang dapat proyek itu adalah tata boga. Tetapi kami harus melaksanakan seluruh prodi yang ada di SMK 4, yang 5 itu harus melakukan SMK PK semua. Nah ini Bu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, nanti perlu pendampingan ini semuanya harus paham. Ini juga kami linkkan
dengan pendamping dari Solo, tapi belum ya Mas ya, belum hadir beliau ini. Nah, nanti supaya semuanya memahami gitu. Jadi dalam posisi saat ini Bu ya, karena kami mohon maaf masih dalam posisi berduka, tapi bagaimanapun sekolah kami harus tetap berjalan. Harus berjalan. Oleh karena itu Bu, di sela-sela kedukaan kami memberikan masukan kepada teman sahabat-sahabat kami di SMK 4. Ini alhamdulillah Bu, industri ini tetap berjalan. Mungkin terakhir nanti tanggal 18 Agustus. Jadi setelah industri ini Bapak Ibu, kita memberikan lagi dengan tim KOS, yaitu kurikulum operasional sekolah. Jadi terus bekerja Bu. Jadi kalau kita ingin nanti larinya ke skill ini, maka targetnya tidak menunggu. Jadi kita ke soft skill dulu. Nanti oleh beberapa kegiatan siswa, kita perlu Bapak Ibu narasumber-narasumber yang unggul, yang memberikan motivasi kepada murid saya sehingga mau bekerja. Oleh karena itu nanti dari Ibu Ria, saya ingin Ibu Ria itu sebenarnya dalam rangka mencari sumber-sumber informasi, sumber-sumber yang dapat memberikan keinginan anak kami untuk BMB bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Uria, kami nanti terus akan menghubungi Ibu, mengontak Ibu, menyampaikan apa yang Ibu perlukan. Nanti kontak ke WA kepala sekolah kami. Kami akan menyiapkan apa yang Ibu minta. Demikian juga kalau Ibu mengontak ke HP kami juga akan sampaikan ke kepala sekolah kami untuk berikutnya kami lanjutkan. Jadi kami selalu saling isi informasi, saling isi apa tugas kami dari kepala sekolah. Mungkin itu aja Bu yang kami sampaikan. Untuk berikutnya kami mohon kalau kami telepon, mohon kiranya Ibu berkenan mengangkat. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf sebelumnya, kemarin saya nggak dengar ya, HP saya lagi di kamar. Saya dikasih tahu sama Bu Asi juga kalau Bapak menelpon, saya sedang di luar. Kebetulan HP tidak saya bawa. Mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih untuk pemaparannya tadi. Nanti apa yang Bapak sampaikan sudah saya catat. Nanti akan kami diskusikan dengan tim dari Poltekba, karena memang ya bukan sebenarnya dari kami bukan ingin cepat melaksanakannya, cuma kami hanya ingin tahu dulu programnya sehingga kami dapat mendiskusikannya terlebih dahulu. Dan kemarin juga Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan akan memulai lagi nanti setelah IHT ini selesai sekitar tanggal 18. Ya. Dan harapannya nanti mungkin kita kalau sudah Bapak Ibu sudah selesai IHT, kita juga bisa bertemu dengan pendamping dari SMK dari Solo ya Pak ya? Iya. Ya, Pak. Berarti mungkin nanti gini aja ya Pak ya, kalau sudah selesai IHT-nya, ini saya bisa ke Bapak untuk minta, mungkin program itu saya minta dalam bentuk soft copy aja, untuk dikirim ke WA atau email juga bisa Pak. Jadi gini Bu Surya, dalam SMK PPK itu ada 3 Bu, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah Bu, proses pembelajaran, ya Bu ya. Nah kemudian adalah kita dapat paket pembangunan fisik. Yang ketiga adalah kita mendapatkan bantuan peralatan. Yang Ibu minta yang mana dari 3 ini? Atau semuanya? Yang kami harapkan nantinya misalkan dalam satu program itu kan mau dilaksanakannya yang mana terlebih dahulu. Pembagiannya misalkan PIC-nya siapa di bagian untuk yang pembelajaran dan sebagainya seperti itu Pak. Mungkin lebih diperinciannya dari PIC-nya masing-masing gitu aja. Ya. Nanti Bu kami sampaikan Bu, karena kami masih dalam menyusun Bu, dari proses pembelajaran itu Bu, kami belah-belah menjadi kecil-kecil Bu. Jadi seluruh warga SMK 4, terutama guru, itu akan terlibat Bu. Jadi semua akan terlibat.
Kenapa? Karena akan menjadi bagian di mana dia posisinya nanti. Jadi nanti Bu, contohnya tadi Pak Kasih menyampaikan ada program anti perundungan, anti bully. Itu nanti ketuanya Pak Sapri. Itu dan dengan timnya ada sendiri. Kemudian nanti pemenyusunan kurikulum operasional sekolah itu ada timnya sendiri, tim pengembang kurikulum sendiri. Jadi semuanya tidak berfokus pada wakakurikulum atau pada kepala sekolah. Semua ada di kami, anak-anak kami semuanya bekerja. Jadi itu Bu. Jadi kami perhatikan bahwa SMK-PK ini tidak semuanya warga SMK bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu masih banyak lagi untuk pengemasan, misalkan Bapak Ibu untuk penyelarasan kurikulum. Nanti Ibu juga akan kontak penyelarasan kurikulum. Nah, penyelarasan kurikulum ini Bu harus sudah saya susun dulu kurikulum di sekolah yang SMK-PK ini. Nah, ini melalui kos dulu bergerak. Baru kami akan sampaikan ke penyelarasan kurikulum ke DIDI maupun ke komite dan ke pihak perguruan tinggi untuk mengamati. Sehingga kami nanti kurikulum kami laras dengan dunia industri. Itu Bu. Nah, kami sampaikan ke Bu Ria, sebelum kita ini mendapatkan SMK-PK, kami juga mendapatkan bantuan Dakbu dari provinsi, tapi belum selesai 100%. Ya Bu ya. Oleh karena itu kalau Bu Ria berkenan ke Tanah Pasir, itu lebih senang kami Bu. Jadi lebih senang. Jadi kami Bu menjadi nanti jadi SMK yang siap menghadapi IKN. Ini Bu ya. Jadi kami akan menjadi SMK yang siap menjadi IKN. Ini Bu, terima kasih Bu Ria. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, harapannya saya setelah pertemuan kita di awal untuk dari ini nanti saya bisa ke Pasir, bisa berdiskusi secara langsung untuk penyusunan kurikulum dan sebagainya. Iya Bu, makasih Bu. Silakan Pak Iksan selaku pengawas kami, selaku orang tua kami, mohon masukannya Pak Iksan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Yusuf. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pak Kepala Sekolah, Pak Yusuf, mungkin bisa lebih efisien tatkala sekarang ini kan sudah ada programnya nih. Ini ada beberapa program, Bapak presentasikan programnya itu sehingga bisa dicermati Bu Ria. Nah nanti supaya kegiatan kita bisa berjalan. Kalau sudah ada kegiatannya itu, kalau sudah didesain. Kan tadi ada hati-hati sedang jalan, nah nanti Ibu Ria masuknya di mana, monggo silahkan. Karena yang prinsip sekarang ini, Ibu Ria ingin mengetahui programnya apa, dan nanti beliau masuknya di mana itu kan. Kayak seperti itu, jadi kalau menurut saya, nah sekarang kalau sudah ada, Bapak tayangkan, atau kalau ininya di program tersebut di-share ke Ibu Ria, nah setelah itu bisa dicermati sama-sama, sehingga Bu Ria bisa memprediksikan di mana beliau akan masuk selaku pendamping kakak pendamping gitu ya. Nah, mau di mana monggo silahkan. Karena saya tidak tahu persis di ini. Kalau yang tahu hanya sepotong aja, jadinya mungkin kalau beliaunya kan bisa keseluruhan bisa menyampaikan akan masuk di pendampingan itu di mana, di kegiatan apa itu. Karena yang saya tahu ada 2 pendamping, satu pendamping dari perguruan tinggi, satu pendamping dari balai besar. Balai besar itu di pembelajaran. Terus kalau yang perguruan tinggi itu di profesional, di kegiatan tatap muka di ininya, bukan di pembelajarannya tapi di konten profesionalnya. Lah itu nanti di mana masuknya saya tidak tahu. Lah kalau sudah Bapak paparkan dan nanti beliaunya akan masuk ke sini, masuk ke sini. Sehingga pertemuan ini bisa efektif. Kalau saya mengomentari yang lain sudah sampaikan Pak Yusuf sampai Pak Kasbun. Jadi kalau memang sudah ada, sudah dalam bentuk tulisan, disampaikan, ditayangkan sehingga ibunya bisa mencermati. Saya kira itu Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Jadi nanti Pak, karena kami ini Pak masih dalam minggu-minggu ini, termasuk tadi pagi itu masih perbaikan dokumen Pak ke direktorat Pak. Jadi kami masih perbaikan dokumen
Oleh karena itu Pak, kami kemarin sama Pak Kasbul, libur-libur kemarin pun kami bekerja Pak untuk perbaikan dokumen. Baik yang diminta oleh provinsi maupun yang diminta oleh direktorat, Bu, ya. Oleh karena itu Pak, kami masih membantu saat ini adalah program kami masih membantu teman-teman kami di konsultan. Kami punya konsultan, Bu, konsultan untuk pembangunan dan lain-lain. Ini masih bergerak Bapak Ibu di tingkat karena kalau ini tidak gagal Pak, kita ini sampai saat ini Pak belum ada terkucur dana 1 sen pun. Kita melakukan banyak kegiatan tapi belum ada terkucur. Nah ini akan terkucur Pak kalau dokumen-dokumen itu sudah terpenuhi Pak Iksan. Jadi oleh karena itu Pak, setelah ini Pak, kami akan menyampaikan, laptop kami lagi update, jadi ya kami tidak bisa ngomong ini Pak. Jadi saat ini Bapak, teman-teman masih memberikan masukan mengenai RDP-nya Pak. Rencana penggunaan RPD-nya, rencana penggunaan dana untuk proses pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, ini juga masih saya kumpulkan, sudah saya katakan tadi Pak Iksan, bahwa program ini adalah bukan programnya hanya kepala sekolah saja, atau 1 orang aja. Jadi seluruh tim itu harus bergerak. Kami kemarin sudah berbagi Bapak Ibu untuk menyusun rencana penggunaan dana dari tim proses pembelajaran yang tadi dijelaskan oleh Pak Kasbul ada beberapa dari sosialisasi sampai ke platform teknologi dan seterusnya, yaitu Bapak Ibu sampai pelaporan itu kami masih merancang Bu, masih minta masukan dari teman-teman untuk kita jadikan satu sehingga itu merupakan, tapi kami sudah bagi-bagi Pak, bagian platform ini apa, siapa yang bekerja, ini siapa yang bekerja, sudah kami bagi-bagi. Sudah saya katakan tadi seperti perundungan Pak Sapri yang bekerja, nah tinggal Pak Sapri mengisi format yang kami berikan kemarin Pak. Nah itu, kemudian dari KOS kurikulum operasi standar itu kemarin yang kami tunjuk Pak, ini lagi melaksanakan PPG, jadi kami tidak bisa melanjutkan, akan kami tarik, kami mencari orang lagi Pak. Ini, nah oleh karena itu kita harus tepat Pak mencari, harus tepat. Kalau nggak tepat, nggak akan berjalan dengan baik. Jadi kami masih kemarin Ibu Tia Pak menjadi ketuanya rencana kami, tapi beliau sudah menyampaikan Bapak kami tahun ini dalam program PPG. Jadi oleh karena itu tidak kami lanjutkan beliau menjadi ketua. Kemudian jadi kami masih ibarat orang catur, kami masih mencari sosok yang luar biasa yang bisa membantu SMK 4. Jadi begitu Bu. Jadi saya persiapkan Pak Iksan sehingga semua kader di guru SMK 4 menjadi kader. Jadi tidak 1 orang saja. Karena pengalaman kemarin Pak Iksan, kalau semuanya satu dan misalkan dari saya sakit, maka rusak. Maka inilah Pak pengalaman. Jadi oleh karena itu kami dalam posisi sakit pun kami berbagi. Maka teori-teori kami saya buat share, bagi. Kami hanya sebagai pendorong-pendorong dari Bapak teman-teman semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan teori ini teman-teman berjalan dengan sangat optimal di luar dugaan saya. Jadi ini Bapak Ibu yang kami lakukan, segera Bu Ria nanti akan kami kirim program kami. Kalau sudah masukan dari teman-teman masuk, kami susun, nanti sampaikan ke Ibu secara detail. Dari semua Bu, dari seluruh misalkan pengadaan peralatan, alatnya apa saja yang Ibu lihat. Oleh karena itu saya lebih senang kalau Ibu ke SMK 4. Karena Bu Ria, SMK saya, mohon maaf, sarananya tidak kalah dengan Poltek Ibu. Kenapa Bu? Kami pengalaman dari SMK 1 saya dari SMK 1 Bontang. Kami didesain di sana Bu, mendesain SMK 1 Bontang. Itu dulu fasilitas dan kemampuan lain-lain, termasuk lab-labnya, itu di atasnya unggul. Nah, saat ini Bapak Ibu kami mendesain SMK 4, seluruh peralatannya insya Allah kami tidak kalah. Dan kami kemarin Bu, rujukan kami adalah ke SMK 3 atau 4 Pak, Wali Papan itu? 4.
4 Balikpapan. Nah, alhamdulillah Bu, kami sudah melihat ke sana dan minimal kami mempunyai seperti dia Bu. Alhamdulillah itu Bu, dan kami ada Bu juga dulu guru pertama kali boga kami itu murid Ibu, namanya Pak Azharuddin. Kalau nggak salah Pak Azharuddin, itu kami dulu tidak ada guru Bu, maka akar pun jadi Bu, semuanya. Jadi Pak Azharuddin itu hanya D3. Itu guru kami yang kami miliki yang pertama kali. Nah, kemudian dari dia lulusan Poltek Balikpapan. Nah, kemudian datanglah beberapa guru yang sudah lulus PNS, itu berkembang. Akhirnya kami sekarang Pak Azharuddin masih D3. Ini terpaksa kami jadikan laboran Bu, karena nggak boleh ngajar. Ini Bapak Ibu. Jadi terus kami berkembang Bu, untuk mengikuti kondisi yang ada. Kami harapkan Ibu melihat dulu potret dari SMK 4 dulu. Kami mempunyai hotel Bu, kami mempunyai hotel. Kami nanti tahun depan ini dengan proyek SMK 4 ini, kami mempunyai restoran yang cukup mewah. Nanti menjadi pusat anak-anak kami belajar. Saat ini Bu Ria, anak kami belajar perhotelan Tata Boga, khususnya 2 ini dan Tata Busana harus ke Balikpapan Bu, harus ke Balikpapan. Karena mengapa? Hotel di Grogot itu belum standar, jadi kami harus ke sana. Alhamdulillah, ini walaupun saat ini ada prakerin, anak kami juga ada di sana, di Balikpapan itu masih ada. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan. Nanti kami juga lama Pak Ihsan ya, saya belum ketemu Bapak ini lama, saya akan mencari ketemu Bapak ini, perlu diskusi panjang Pak nanti. Mungkin nanti dalam kos Pak, dalam kos Pak Ihsan kami mohon diamati. Takut bertemu. Bukan takut bertemu Pak, takut saya menyebarkan penyakit Pak. jadi itu Pak Ihsan. Jadi tolong mohon maaf Pak Ihsan. Jadi kami kemarin dari pertapaan selama berapa hari ini, jadi kami takut sekali Pak. Ini kami sudah merasa sehat bugar, baru kami bisa berani bertemu dengan teman-teman di SMK 4. Kemarin kami tidak berani Pak, 100% kami online Pak. Dan online pun Pak setengah-setengah mati otak saya, tinggal geleng-geleng. Nah tapi tidak apa-apa, ternyata teman-teman memahami dan alhamdulillah semua prodi bergerak sesuai dengan arahan. Silakan Bu Asih memberikan masukan tuh. Bu Asih selaku sentral dari PK ini, kami mohon memberikan gambaran. Baik, terima kasih. Mungkin tidak perlu perkenalan ya, Bu Ria. Untuk tahun ini alhamdulillah SMK PK itu di Tata Boga, jadi mohon bantuan arahannya mungkin untuk kedepannya dari Bu Ria selaku pendamping dari perguruan tinggi terkait dengan sekolah kami di SMK 4. Memang ya agak lumayan jauh dari Balikpapan. Ya semoga saja nanti kita bisa bertemu bersua di SMK 4 untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin sementara itu saja yang dapat saya sampaikan untuk terkait dengan program dan lain-lain seperti yang disampaikan Pak Yusuf. Mungkin mau ditata dulu sama Pak Yusuf, diperbaiki baru disampaikan ke Bu Ria untuk sebagai bahan diskusi dengan tim terkait dengan pendampingan sekolah PK ini di SMK 4. Itu saja, terima kasih. Apa? Sudah Bos. Sudah. Terima kasih Bu ya. Seperti Bu Asih ini Pak, saat ini belum berani kami ajak rapat secara tatap muka Bu ya. Karena Bu Asih baru bisa pulang dari Jawa. Itu baru kemarin. Oleh itu Bu Asih kami larang ke sekolah dulu. Jangan boleh bawa sebar-sebar penyakit di sekolah. Nah nanti Bu Asih kalau sudah 10 hari baru kami bisa mengundang ketemu langsung. Jadi Bu Ria, kenapa kok kami lambat? Karena kami tidak bingung Bu. Tokohnya yang sangat kami perlukan Bu Asih sakit. Dia di Jogja, sakit Bu. Bu Haryati sampai saat ini Bu masih belum bisa pulang. 100% karena Bu Haryati kita kan penelusuran minat penelusuran apa kan
humas, Bu, Wakahumas. Wakahumas kami masih ada di Magetan, Bu. Kenapa? Selalu gagal di PCR. PCR ini masih ada terus mas COVID-nya itu. Nah, oleh karena itu, Bu, kami ini bingung Pak Iksan kemarin. Sudah posisi saya teler, teman-teman kami yang kami handalkan ada juga masih belum bisa datang. Semuanya hanya bisa daring. Bu, ayo kita bekerja. Nah, sampai ini, Bu. Jadi ini sampai sekarang ini Pak, minta tanda tangannya sertifikat UKK itu belum 100%, Pak. Nah, ini karena apa? Karena posisi teman-teman kami di tim humas itu masih belum bisa pulang. Kenapa? Ya karena posisi sakit. Demikian juga di Boga. Boga ini ada 2 yang kemarin pulang ke Jawa. Semuanya sakit. Bu Herlina dan Bu Ase. Alhamdulillah Bu Ase sudah sampai ke Bumi Pasir. Nah, Bu Herlina belum. Nah, ini Bu, pembagian tugas kita nih kalau ada pelatihan juga susah juga kami melatih di mana. Ada lagi guru yang kami andalkan hamil tua. Nah, serba susah, Bu, dari ini Boga. Oleh karena itu kemarin kami targetnya teman-teman Boga yang sehat itu baru 2. Jadi Bu Ase itu semi sehat dan Bu Arvika. Bu Arvika baru pulang, Bu, untuk ikut upskilling. Baru pulang kemarin ikut upskilling. Jadi Bu Ria, seluruh guru kami yang kejuruan, yang terutama yang dari teman-teman Boga, itu harus mempunyai sertifikat keahlian dari Dudi. Ini, Bu. Nah, kira-kira Poltek mengeluarkan enggak, Bu? Untuk untuk guru-guru kami magang ke sana. Sehingga dapat sertifikat guru kami. Nah, ini ada anggarannya, Bu. Ada anggaran kami persiapkan untuk itu. Nah, ini pun juga kami perlu diskusi dengan Ibu. Terutama ini saya utamakan adalah teman-teman dari Boga. Tapi kalau teman-teman Boga tidak ada yang mau berangkat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kalian dari Dudi, maka diambil ke jurusan yang lain. Bisa ke jurusannya busana, bisa ke perhotelan, atau ke kecantikan kulit dan rambut yang lain-lain. Karena kami harus menambah jumlah guru yang mempunyai sertifikat kompetensi dari Dudi. Ini, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini hostnya siapa? Langsung, Pak. Ya. Bu Haryanti. Bu Haryanti nggak ada? Mohon Bu Har untuk dapat memberikan masukan, Bu Har, Bu Haryati. Mana ordernya nggak ada? Nah, Bu Haryati. Bu Haryati. Iya Pak, hadir Pak. Nah, Mohon maaf tadi saya salat dulu. Ibu memberikan masukan sebagai Wakahumas, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ini memang saya situasi posisi masih di Magetan. Memang 2 kali saya mencoba pulang, tapi masih terhalang lagi PCR karena memang PCR ini sangat detail untuk pemeriksaannya. Untuk sekolah PK ini, SMK PK ini, Bapak Ibu, saya juga masih meraba-raba ini. Kami belum bisa sepenuhnya bisa membantu baik pendapat maupun masukan ini karena memang masih dalam tahap memahami, masih tahap belajar ini teman-teman. Untuk mohon maaf sekali ini belum bisa ikut dalam kegiatan sekolah, belum bisa ikut membantu apa yang harus saya lakukan di sekolah. Terima kasih juga hari ini saya diundang di Zoom ini. Salam kenal Ibu Ria, mungkin yang dari Poltekkes ya, Poltekkes. Poltek Balikpapan. Iya, Poltek. Mohon maaf karena saya baru mengantar anak saya Poltekkes sampai Poltekkes. Ya, Poltek Balikpapan. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kami banyak sekali memohon bimbingan dan pendampingan juga dari Pak Iksan dan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya saat ini belum bisa memberikan pendapat ataupun masukan Bapak Ibu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum.
Kuria ini dalam tadi kan menurut pengawas kami Ibu kan bekerja terutama dalam proses pembelajaran Bu ya. Ini akan kami coba, saya akan masuk ke grup ini, ke link ini, Bapak Ibu, saya akan sampaikan gambaran sementara. Ini belum Bapak Ibu, belum selesai. Sudah mati. Di nol kan? Oke, sudah. Sudah mati, itu hidupin. Jadi ini Bapak Ibu nanti akan saya perlihatkan apa yang kita bicarakan. Karena baru kemarin Bapak Ibu kita ini webinar GMAT sama teman-teman untuk membahas RBD yang RBD yang akan disusun untuk proses pembelajaran, Bapak ya. Jadi kemarin Bapak, kami bulan-bulan ini masih dalam proses membahas mengenai RBD di dalam pengadaan peralatan sama pembangunan. Nah, proses pembelajaran ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ada paket dari direktorat. Cuma dari paket itu Bapak Ibu kami membagi-bagi tugas ke teman-teman sesuai dengan porsinya. Ini sambil saya cari Bapak Ibu ya, untuk saya sampaikan ke Ibu Ria. Ini yang kami bahas kemarin. Salah. Ya, sedangkan yang non fisik Bapak Ibu ini belum selesai kami membuat programnya. Ini akan saya sampaikan ke Ibu yang kita bicarakan kemarin. Bentar Bu ya. Saya share, izin ya Mas, saya share ya. Izin share Pak, ya saya sharekan. Ini Bapak Ibu, jadi kemarin saya besarkan sedikit biar kelihatan. Ini Pak, ini. Jadi program penggunaan fasilitas dan fisik non fisik ini kami Bapak Ibu kemarin kita sudah berbagi-bagi. Ini paket yang sudah ada dari direktorat. Jadi ini saya sampaikan yang pertama adalah ini ada uangnya Bapak Ibu, tapi belum ada cair sama sekali. Nah, kemudian sedangkan kita kalau menggunakan anggaran ini, kegiatan tetap berjalan sampai saat ini dalam posisi kami sekarang ini adalah posisi hutang ke anggaran yang lain. Pertama adalah sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMKPK. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu, kami dalam posisi ini. Sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMKPK posisi saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Ya memang ini harus kita sosialisasi seluruh warga SMK. Bahkan tadi pagi dari kami GMAT mengenai kurikulum operasional sekolah, peserta meminta agar kiranya yang diundang tidak hanya guru, tapi seluruh warga SMK sehingga memahami ini. Nah ini. Dan dalam posisi COVID begini Bu, mengundang 50 lebih dari 80 orang, ini kita sangat takut Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau insya Allah nanti bagaimana strategi kami mengumpulkan teman-teman melalui GMAT atau melalui apa. Jadi posisi saat ini kami dalam ini Bu. Untuk implementasi link dan match, sub dan super match, ini isinya banyak Bapak Ibu. Isinya banyak. Nah ini banyak Bapak Ibu ya, isinya banyak di sini. Ini anggaran 96 juta ini isinya banyak dari beberapa hal. Nah, ini kita bagi-bagi Bu di dalam implementasi link dan match ini. Tim kurikulum
tim humas bekerja secara bergabung. Jadi tidak sendiri-sendiri, bergabung. Nah, ini saling isi, saling membagi di sini. Kemudian untuk pengembangan karakter penguatan proyek, ini Bapak Ibu, kami masih mengirimkan 10 orang untuk menjadi instruktur, menjadi ahli dalam bidang pengembangan karakter dan penguatan proyek. Ini 10 orang, masing-masing prodi kami kirim 2 orang. Sehingga kalau 5 itu yang diminta oleh direktorat 10. Ini. Kemudian pengembangan platform ini kami serahkan ke teman-teman dari DKP. DKP atau teman-teman kemarin itu dari teman-teman yang ada di multimedia. Ini nanti menjadi ini pengembangan. Ini ada dana sekitar 6.600.000. Nah, kemudian pelulusan tamatan ini kami sudah ada humas, sudah mempunyai apa Buhar PPKS apa Bu? Buhar P2KS P2KS Pak. Tamatan yang Ibu pimpin itu apa Bu? PPKS ya. PPKS. Nah, ini akan didorong lagi Bu untuk penguatan datanya sehingga Ibu ini ada anggaran 3.050.000. Nah, ini Ibu ya. Jadi ini kita dorong tim yang sudah ada menjadi lebih bagus lagi. Ini anggarannya ini. Pelaporan dan sharing praktek baik best practice maupun share terapan ini 20 juta. Nah, ini Bapak Ibu yang segera kami lakukan adalah program anti perundungan. Ini yang nanti Pak Sapri jadi komandannya. Kalau di platform ini adalah Pak Ardi selaku Kaprodi DKP atau multimedia, DKP desain komunikasi visual. Jadi karena kemarin Bu multimedia yang dulu itu Pak masuk di dalam TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sekarang multimedia itu tidak masuk dalam TIK, masuk di dalam desain komunikasi visual. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang bahasa kita tidak bahasa multimedia lagi, bahasa kita adalah bahasa DKV, desain komunikasi visual. Nah, dan pelaporan dan lain-lain, Bapak Ibu ya, ini sudah sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu dipecah-pecah lagi, Bapak Ibu, dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami bentuk tim-tim kecil untuk melaksanakan, sehingga seluruh warga SMK 4 ini terlibat di dalam SMK PK. Tidak ada satupun guru yang terlibat, tidak ada guru satupun yang hanya mancing, tidak ada, tidak ada, semuanya terlibat. Nah, ini. Jadi semuanya Pak, kami sudah mencoba menyusun semuanya, termasuk sosialisasi sudah kami lakukan, workshop, program dan revisi peta jalan. Ini Bapak Ibu, kami sekarang sosialisasi kepada warga melalui IHT, melalui semuanya. Ini sudah melakukan sosialisasi konsep penyusunan program tahun 2021 dan revisi peta jalan. Ini sudah kita lakukan terus-menerus. Penguatan kerjasama sekolah dengan Budika. Nah, ini Bapak Ibu, kami meminta kepada Ibu Ria dan tim membantu kami dalam penguatan kerjasama sekolah dengan Dudi. Nah, nanti humas kami yang bekerja. Pertama adalah penjajakan dan penguatan kerjasama sekolah dengan Budika. Nah, ini kami kemarin sudah berbagi kepada Ibu Har untuk melanjuti, karena Ibu Har dalam posisi di Jawa ya kami maklumi Bapak Ibu. Nah, tapi kami minta pihaknya urutannya apa kerjaannya, kami tunggu Bu Har. Ya kami Ibu bisa ini poin ini. Jadi super element itu perlu berapa Ibu melakukan penguatan kerjasama ini, perlu anggaran berapa? Dari 96 juta itu Bu dibagi ke situ Bapak Ibu. Jadi kami tunggu Bu Har. Jadi kemarin sambil mengingatkan kami tunggu. Ini kan sudah kami share semua ke teman-teman. Kemudian Bapak Ibu penyelarasan kurikulum. Ini Bapak Ibu baik penyusunan bahan ajar dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan penyelarasan kurikulum dan bahan ajar. Untuk Ibu Ria ketahui bahwa SMK kurikulum K13 revisi untuk kelas 2, kelas 11 dan kelas 12.
Ini Bu ya. Nah, ini. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Ini pun Bapak Ibu, kami juga perlu guru tamu, pengajar dari Dudika. Nah ini siapa aja yang bisa dihubungi. Kalau memang kami tidak ada di Kabupaten Pasir, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu yang ada di Poltek, kira-kira mempunyai relasi-relasi yang ada di Balikpapan. Nanti melalui Bu Har juga ini, melalui Bu Mas bisa ini. Nah Bu Har ini tolong berapa rupiah untuk guru tamu dan lain-lain ini Bu. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan di pelaksanaan. Jadi di dalam link and match ini banyak sekali Bapak Ibu. Programnya banyak sekali. Nah, jadi pelaksanaan perencanaan pelaksanaan penilaian PKL. Nah, Ibu nanti Bu Ria, PKL SMK 4 ini sudah sesuai atau belum? Jadi Bapak Ibu, Bu Ria akan sampaikan PKL SMK 4 kami selaku kurikulum bertanggung jawab mengenai kualitas pembelajaran. Kami sudah mewanti-wanti kepada teman, jangan sampai PKL hanya bikin kopi. Betul-betul PKL itu bekerja sesuai dengan prodinya masing-masing. Dan alhamdulillah saya pantau dari teman-teman semuanya, dari panitia PKL dan semuanya tidak ada satupun anak kami yang bekerja tidak sesuai dengan prodinya. Kalau PKL, jadi berbeda, kita amati betul ini Bapak Ibu. Sekarang kami sudah jelaskan apa itu PKL, apa isinya PKL. Yang terakhir ini komitmen Bapak Ibu. Komitmen Dudika dan rekrutmen mau menyalur, mau menerima. Ini Bu Ria, banyak perusahaan atau hotel yang mau menerima alumni dari SMK 4. Tetapi kita tersandung budaya masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasir ini masih tidak mau anaknya merantau. Kalau kita mencari kerja di Kabupaten Pasir, maka ya sulit. Kenapa? Karena hotel kami hanya sedikit, kemudian tamunya juga sedikit. Kalau mau merantau menjadi bekerja di perhotelan maupun di dunia boga, maka harus berani menantang ke daerah lain, merantau. Nah ini banyak kami ditawari di Balikpapan. Alhamdulillah anak-anak kami cukup banyak yang sudah menjadi chef di Balikpapan, hotel-hotel Balikpapan, dan kami unggul di dalam karakter anak kami. Nah, oleh karena itu banyak tawaran, tetapi orang tua yang tidak mengizinkan. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk boga Bu ya, chef di hotel Soleh itu di mana Bu Har? Hotel apa itu Bu Har? Di mana Pak? Soleh itu hotel apa? Soleh. Soleh itu apa kemarin ya? Hotel Novotel kah Pak? Novotel, tapi Novotel Makassar. Saat ini dia tugaskan ke Makassar. Jadi itu, jadi chef di sana berkembang. Jadi kemudian masih banyak anak lagi, anak saya yang di hotel di Tata Boga, misalkan ada di rumah makan Jepang sebelah HI Jakarta. Itu juga banyak anak kami yang sudah ke sana merantau. Jadi pada prinsipnya yang berani keluar dari Kabupaten Pasir sukses. Gitu. Nah, bagaimana yang masih tetap ditahan sini? Ya, alhamdulillah masih diterima di dunia kerja yang beda-beda sesuai dengan garis tangannya dia. Nah, dan ini Bu Ria kami sampaikan, jurusan kami adalah jurusan pariwisata dan TIK kemarin. Saat ini dengan DKP, dengan jurusan seni kreatif apa? Nah, seni kreatif dan ekonomi kreatif. Seni dan ekonomi kreatif saat ini. Nah ini Bapak Ibu, walaupun kami tidak ada jurusan komputer dan lain-lain, komputernya hanya satu di multimedia, tapi hampir semua Alfamidi, Indomaret itu semua ada anak kami. Kenapa? Karena anak kami mempunyai budaya kerja, karakter kerja yang baik. Nah ini saya sampaikan ke Ibu. Kami tidak kalah dengan SMK 1 yang ada jurusan pemasaran dan lain-lain, tapi kami bisa Bu Har itu bahkan MOU dengan Indomaret yang pertama kali Bu Har ya, untuk merekrut. Ya Pak. Itu Bu Har. Ya. Iya itu Bu Har, rekrut pertama kali SMK 4. Pertama kali Indomaret mau masuk di pasar Pak. Ini jadi untuk pengembangan karakter dan pengembangan kerja profil,
ini masih dalam, ini masing-masing prodi beda-beda ini Bapak ya. Nah, ini anggarannya berapa? Tolong masing-masing ibu kaprodi sudah menghitung berapa uang yang diperlukan untuk melakukan ini. Jadi kalau masing-masing prodi sudah menyampaikan ke saya, maka saya jumlah akan ketemu angka nanti Bu ya. Ini. Kemudian implementasi platform ini sudah kami meminta kepada teman-teman sudah mempersiapkan untuk persiapan pelatihan. Jadi Bapak Ibu, kita percuma mempunyai sekolah bagus apabila isi orang di dalamnya itu tidak menguasai teknologi. Maka ini mencari teknologi yang paling murah, tapi yang bermanfaat bagi guru saya semuanya. Ini. Kemudian sharing praktek ini, evaluasi pembelajaran dan lain-lain, kemudian laporan. Jadi totalnya ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sudah kami, ini sudah ada anggarannya secara detail sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini ukurannya dan kami ini sudah koordinasi dengan bagian keuangan untuk menyiapkan anggaran ini. Mungkin ini aja yang kami sampaikan dari draft ambil perundingan pun sudah kami siapkan, kami tinggal melaksanakan aja Bu ya. Ini untuk proses pembelajaran. Sedangkan untuk peralatan yang senilai 980 Bu AC, saya akan keluar dari share ini. Bu AC silakan menge-share, sampaikan kepada Bu Ria apa aja yang akan kita adakan tahun ini untuk peralatan ya. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, kita punya restoran, kita juga punya ruang makan di hotel ya. Ini kami persilakan Bu AC, saya keluar dari share ini. Nah, saya keluar dulu. Stop. Silakan Bu AC. Terlihatkah? Terlihatkah sudah? Ibu masuk, silakan Ibu masuk ya Ibu ya. Ibu besarkan Bu, Ibu besarkan di itu besarkan. Nah, sudah terima kasih Bu. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kemarin memang untuk pengajuan peralatan sekitar 900 berapa juta itu mengacu pada peralatan di lampiran 5. Nah, kebetulan kemarin kita sudah mendapatkan sebagian besar peralatan besar yang ada di Juknis yang sudah di lampiran 5 itu sebagian besar memang ada sudah terdapat di pengajuan peralatan yang dengan perhotelan itu. Dengan pertimbangan karena peralatan besar-besar lumayan banyak, jadi untuk peralatan yang ada di lampiran 5 itu hanya beberapa yang kita ambil. Nah, untuk peralatan yang memang belum ada dan belum dimiliki itu memang kita ajukan di sini ya. Ada beberapa item dari Milsec, kemudian gas rice cooker, portable induction wok, under counter, pan rak 4 rare, ya. Kemudian ada Sirtoli, ini peralatan semua, tetapi memang ada beberapa saya masukkan kemarin di sini Bu Ria untuk perabot. Nah, itu bagaimana gitu. Yang ini ya Pak ya. Terus Bu, silakan Ibu terus Bu. Yeah.
Nanti Nah, itu biar kita amati nanti. Terus Bu. Ini ada beberapa peralatan memang yang kita masukkan di sini. Bentar Pak, kok berbeda ya yang dulu. Nah, itu seperti itu. Jadi, tapi beberapa saya masukkan perabot ada di situ. Jadi, mohon masukannya bagaimana. Untuk perabot itu ada meja kursi untuk restoran, kemudian ada beberapa lemari, kemudian meja kursi untuk ruang instruktur. Seperti itu. Saya bantu Bu AC. Oke. Bu AC. Halo Pak. Saya sampaikan kepada Bu Ria bahwa kita Bapak Ibu dalam pembangunan restoran itu perabot itu hanya dapat 100 juta Bu. Hanya dapat 100 juta. Kemarin Bu Asa sudah mengirimkan ke saya, sudah kami lanjutkan ke direktorat. Jadi 100 juta Bu untuk perabot. Nah, dengan 100 juta itu masih kurang Bu untuk memenuhi kebutuhan dari keperluan perabot yang diperlukan oleh SMK 4. Oleh karena itu, Bu Asih kemarin saya sarankan, pokoknya isi sampai 980. Bagaimana Pak? Ini perabot, masukkan dulu. Kenapa? Karena kita perabot jatah dari proyek pembangunan restoran hanya dapat 100 juta. Maka kekurangannya itu adalah kita masukkan di dalam usulan peralatan. Jadi begitu Bu Asih logikanya saya kemarin. Oke Pak, betul Pak. Mohon ditanggapi Bu Ria. Atau kalau memang nanti saya kirim file kah Bu Ria ke Bu Ria untuk dicermati kembali atau bagaimana? Ya. Oke, terima kasih. Sama Pak Yusuf tadi sudah menyampaikan programnya. Setidaknya saya sudah tahu program apa yang ditekankan di sini. Tadi seperti Bapak sampaikan terkait dengan kerjasama dengan Dika, kemudian terkait relasi guru dari guru tamu dari industri begitu ya Pak. Kemudian permasalahan tentang siswa di SMK 4. Nah, dengan seperti ini saya nanti bisa memberikan dengan tim langkah apa saja yang perlu kita lakukan. Kita akan diskusikan terlebih dahulu. Tadi saya sampaikan, saya minta softwarenya kalau misalkan sudah jadi, tidak apa-apa nanti kalau sudah selesai IHT dan bisa fokus untuk sampai selesai ke program tadi. Nah, terkait dengan peralatan yang sudah Bu Asih paparkan tadi, memang benar Bu, saya juga mengetahui dulu kondisi sekolahannya sebenarnya. Dengan adanya alatan itu saya juga kita harus tahu misalkan kitchennya sudah disiapkan seperti apa, restorannya seperti apa, sehingga kita baru bisa memilah-milah peralatan apakah sudah sesuai atau belum, atau nanti bisa memberikan masukannya untuk peralatan yang perlu ditambahkan seperti itu. Nanti nggak apa-apa Bu, dikirim saja ke WA saya untuk peralatannya. Baik, siap. Jadi gini Bu itu saya sementara yang bisa saya berikan masuk. Jadi Bu Ria, kami memberi ya, Pak, kepada teman-teman di Prodi selalu melihat sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah. Ternyata peralatan SMK itu ada standarnya. Standarnya di Permen nomor berapa Bu kemarin Bu? Saya lupa, nomor 5 ya Bu ya, yang terakhir. Lampiran 5 Pak. Iya, itu kami standar itu Bu. Kalau Ibu mau melihat standar DAP, itu yang dipakai, yang resmi dari seluruh Indonesia. Yang kedua, Ibu, kami menggunakan pegangan norma. Ada buku yang menjelaskan dari direktorat itu mengenai norma setiap bengkel atau lab yang ada.
Nah, itu yang kami buat pegangan. Oleh karena itu, standar sekolah kami insya Allah sudah tercukupi untuk peralatan. Nah, sedangkan kami ini Bu masih bangunan belum selesai Bu untuk hotel. Ini masih insya Allah nanti dari provinsi akan menyelesaikan. Nah, kenapa? Karena kemarin kami salah hitung. Kami kan di lapangan mengerjakan Bu, yang menghitung kan konsultan bukan saya. Ternyata konsultannya melakukan kesalahan, salah hitung. Akhirnya kami yang di lapangan lah yang kalang kabut ini. Nah, ternyata seperti itu supaya Ibu tahu kenapa bangunan ini belum selesai. Nanti saya jelaskan, masuk kepada Pak Iksan kalau ada pertanyaan. Bahkan kami sudah diperiksa polisi Pak Iksan. Sudah polisi karena dianggap saya korupsi Pak. Nah, bukan korupsi, saya punya hutang Pak 990 juta. Nah, kalau nggak percaya tanya aja sama Haji Tony. Nah, akhirnya kami alhamdulillah Pak sampai sekarang proses berhenti Pak dengan sendirinya. Nah, jadi itu Pak Iksan, jadi penderitaan kami sebelum kami kena COVID itu luar biasa Pak. Jadi Pak Hasbul ya karena kepala sekolah kami baru Bu ya, kami harus berani pasang badan. Nah, kalau nggak berani pasang badan, nah bagaimana? Ya, itu gambaran kami, Bu Surya. Jadi Pak Kasbul ini, Bu, baru setahun di SMK 4. Kepala sekolah COVID lagi, Bu. Nah, ini. Itu, Bu ya. Jadi ini. Terima kasih, Bu Ria. Yang kami sampaikan mungkin cukup itu sementara. Nanti terus, Bu. Terima kasih, Pak. Ibu, oleh karena itu, nanti Ibu akan saya telepon ulang. Dua nomor saya ini saya akan kontak Ibu. Mohon maaf Bu Ria, kami dari SMK terbiasa tidak melihat jam, tidak melihat waktu, libur atau enggak. Itu kami memang didikan kami di kejuruan seperti itu. Siap tempur Bu kami. Nah, ini Pak Iksan bisa menjelaskan. Pak Iksan merupakan dedengkot diri SMK, itu tahu sudah perintah jam berapapun siap komandan kita lakukan. Jadi seperti itu Bu. Kami mohon maaf Ibu. Jadi kami kemarin kaget Bu. Ibu ini di luar jam belajar, jadi libur, bingung Bu kami. Jadi bingung. Kami tidak mempunyai kondisi seperti itu. Ya Bu, kami mancing aja kalau Pak Kasbul telepon Bu, kami pulang selesai. Harus laksanakan tugas. Jadi seperti itu. Jadi itu kami gambaran dari kesiapan. Nah ini kami tularkan ke adik-adik kami. Karena sebentar lagi saya dengan Pak Kasbul pensiun Bu. Nah ini kami tularkan ke adik-adik kami yang ada di SMK 4. Sehingga tidak siapa yang berdaya juang tinggi itulah yang kami pilih. Ya Bu, terima kasih Bu kami sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ria Setiawati, Pak Iksan Riodo dan teman-teman yang lainnya. Semoga hari ini kita dapat pencerahan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih insentif lagi dalam berkomunikasi dan SMK 4 betul-betul menjadi SMK pusat keunggulan. Mungkin hanya mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman juga sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan setelah IHT selesai kita bisa berkomunikasi dengan Bu Ria Setiawati dan harapan kami mudah-mudahan beliau dan tim bisa ke Grogot, bisa bertatap muka langsung memberi masukan kepada SMK 4 untuk pengembangan SMK PK ke depan. Terima kasih Ibu, Pak Iksan dan teman-teman yang lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.